kita berbicara bisnis model, setidak-tidaknya kita harus mendevelop beberapa kotak berikut ini. Yang pertama, ya, kotak pertama, saya selalu menggambarkannya begini. Ini lagi mau dihakikan, Bu. Hak cipta, ya. Bisnis pilar by Randy Saputra. Ini lagi saya urus izinnya ke yang ngurus kekayaan intelektual. Jadi bisnis pilar itu Bapak Ibu sekalian, kita harus berpikir di beberapa kotak-kotak ini saja, ya. Yang pertama adalah bisnisnya itu sebetulnya apa? Bisnisnya apa? Artinya secara fundamental apa yang dia mau urusin? Mengurus kebutuhan perusahaan akan perbaikan sumber daya manusia. Itu substansi dari bisnis training. Bisa apa? Training. Mengurus sumber daya manusia di perusahaan agar makin baik. Produknya training. Tapi apakah bisnisnya training? Bisnisnya bukan training, bisnisnya tadi itu apa? Mengurus SDM agar menjadi baik. Itu bisnisnya. Mau pendekatannya training, coaching, konseling, layanan pendidikan virtual, buku, itu adalah produk. Sehingga McD mendefinisikan bisnisnya, apakah bisnisnya itu jual ayam? Enggak. Dia bisnisnya akuisisi properti. Tapi supaya akuisisi propertinya berjalan, di dalamnya jualan ayam. Apakah akhirnya XX1 itu jualan film? Ternyata XX1 itu, apakah XX1 itu jualan tiket bioskop? Ternyata XX1 itu punya filosofi kami itu menghadirkan traffic kunjungan ke sebuah tempat. Jadi kalau misalnya ada perusahaan film yang ngeborong tiket bioskop sampai 8 teater, filmnya kosong gak ada yang datang tapi tiket bioskopnya dibeliin, itu diusir juga sama XX1. Kenapa? Karena dia tidak mendatangkan keuntungan bagi makanannya itu. Trafficnya besar di makanannya itu, Bu. Popcorn, Sistagor, fish chips, burger. Dia ngambil keuntungan di F&B-nya itu besar. Gitu loh. Iya. Jadi bisnisnya bukan jual tiket. Makanya ketika kita tidak memahami definisi bisnisnya, saya kan sekarang jadi produser film. Itu saya ngomong sama marketingnya, kalau saya blok beli tiketnya semua gimana? Hati-hati Mas, kalau kamu borong tiket kami tapi gak ada yang datang, tetap kami usir film Anda. Tetap kami turunin film Anda. Kenapa? Karena memang gak mendatangkan orang. Dan itu terjadi di beberapa film, produsernya ngeduitin. Biar apa? Tayang terus. Tapi gak bisa, karena bisnisnya si XX1 itu apa? Mendatangkan traffic, dan dengan traffic itu apa? Diduitin, diuangkan. Bisnis food court, ya. Apa bisnisnya sebetulnya? Menyediakan marketplace makanan antara yang punya masakan dengan orang yang mau makan. Jadi bukan jual makanan bisnisnya itu, tapi apa? Mempertemukan. Nah, itu dia memediasi. Aku punya lahan, ya. Silakan tak bagi kios, sampean isi di kios, nggak usah bayar, gitu kan? Tapi kasirnya terpusat, tak potong 30%, gitu kan? Seperti Ahpong, ya, Ahpong, apalagi food court yang gede-gede itu, metodenya begitu. Street kitchen, apalagi? Eat and eat, metodenya begitu, Bu. Artinya apa? Dia mendefinisikan bukan jualan makanan, tapi apa bisnisnya dia? Mempertemukan, mengurus kebutuhan orang yang punya tempat dan mau makanan yang variatif. Mediator. Artinya apa? Suara apa ini? Artinya apa? Gagal mendefinisikan ini, runyam langkah bisnis. Halo? Gagal mendefinisikan bisnisnya apa? Runyam langkah bisnisnya. Makanya Bapak Ibu harus tentuin dulu sebetulnya Bapak Ibu itu bisnisnya apa. Awalan kata yang benernya ini dia. Mengurus, coba lagi. Mengurus. Baju. Mengurus masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pakaian atau sandang. Hari ini jualan baju muslim anak. Besok mau jual topi, besok mau jual gamis,
Besok mau jual sarung ya suka-suka keke gitu loh. Tapi definisin dulu bisnisnya. Nah ini sudah materinya di forum UKM Cibinong ya. Kolom yang di atas ini sudah saya bahas di forum UKM Cibinong. Nah di bawahnya baru turunkan ke produk. Turunkan kemana? Turunkan ke produk. Produk itu jodohnya customer. Jodohnya apa? Jodohnya customer. Jadi produk itu berjodoh dengan customer. Nah, customer sama produk ketemu dengan 3 jembatan. Dengan berapa jembatan? 3 jembatan. Jembatan apa aja itu? Promo, ya, awareness, sales, dan customer relation. Jembatannya 3. Ini bisnis model. Jadi kalau mau nge-model bisnis itu, apa produkku ya? Pasarku siapa ya? Promoku kayak apa? Penjualanku kayak apa? Gimana cara supaya market yang ada di sini beli terus ke produkku? Itu namanya relation. Yang dipikirin 3, bikin tahu, bikin beli, bikin berulang. Bikin dia membela produk kita. Yang ini sudah saya jelaskan di forum UKM Bojongkulur. Sudah direkam juga. Ibu nanti bisa nonton video saya ya di sekolah bisnis 2kodikartika.com. Sudah saya jelasin ini detail. Sampai hot market, warm market, cold market, gimana caranya semuanya ini detail banget. Sehingga begitu sudah ada produk, ada promo, ada sales, ada relation, ada customer atau market, baru di bawahnya di develop revenue stream. Coba ulangi apa? Revenue stream. Nah ini bisnis model. Produknya mesin pencarian. Customernya seluruh orang di dunia yang butuh mesin pencarian. Itu bisnis modelnya Google. Revenue streamnya dari apa? Apakah orang pakai Google bayar? Nggak bayar, tapi dengan banyaknya customer, dia bisa pasang iklan. Revenue stream. Produknya apa? Laman sosial media, Facebook. Customernya siapa? Seluruh orang di muka bumi ini. Kita bikin laman Facebook gratis. Bikin picture, download segala macam, nggak pernah bayar server. Ada kita ditagih sama Google, ditagih sama Facebook. Bu ibu ngupload fotonya kegedean, size-nya bayar, enggak kan? Semua gratis, tapi kata Google, aku punya revenue stream. Dari mana revenue stream dia? Iklan. Ibu setiap hari ngetik, nulis, berteman, berinteraksi, dibaca semua sama Google. Ini makhluknya siapa nih? Ibu Nita nih. Ini makhluknya siapa nih? Pak Lesmana ini. Ini Pak Ton, ini makhluknya kayak apa? Sukanya apa? Usianya berapa? Laki-laki atau perempuan? Demennya apa? Kapan dia online-nya? Itu semua dibaca menjadi market psychography. Menjadi market data market. Dijual sama pengiklan. Kamu punya produk apa? Teman saya bu, ngiklan 10 juta pendapatan bisa 1 miliar bu. Satu hari cuma dilepas sekian ratus ribu, jual celengan ATM, jual celengan bentuk ATM dari Cina, importir. Barangnya di Cina, yang ngirim orang Cina, dia cuma bikin landing WordPress-nya aja. Landing page-nya aja. Lalu nyuruh sama Facebook, tolong tampilkan iklanku ini ke wanita yang begini, yang punya uang begini, yang HP-nya iPhone sekian, yang bisa diperintah si Facebook itu. Itulah bisnis modelnya si Facebook. Ya. Saya ada ketemu futsal ya. Orang curhat lama tentang bisnis futsalnya. Mas, saya nggak tahu, kata dia gitu. Kok bisa orang jual lapangan futsal sewa kok hidup? Apa katanya? Kok bisa jual lapangan sewa futsal kok hidup? Saya ini mas, penyewaan lapangan futsal mas, minus. Operasi sama itunya aja minus. Saya tanya, kamu ada jualannya nggak di situ? Ya itu mas, kita kan lapangan futsal, nggak sempat jual-jualan. Lah, lapangan futsal itu revenue streamnya ini diatur. Orang nyawa futsal tapi mijonnya 15.500. Betul ya bu? Akuannya 20.000. Ya suka-suka dia, orang dia yang punya lapangan, orang udah haus keringetan, oke. Langsung mijon 15.000, ada nasi gorengnya 30.500, ada
Mandi kena charge lagi, ini kena charge lagi. Itu namanya apa? Nah, direncanakan nggak revenue streamnya? Nah, gitu. Ya kan, direncanakan nggak revenue streamnya? Nah, ini bisnis model pillars yang sederhana ini itu harus diintegrasi ya, diintegrasi dengan environment. Coba ulangi. Environment. Environment itu lingkungan. Environment, ya. Environment itu lingkungan. Ini lingkungan. Harus diintegrasikan dengan lingkungan. Artinya dengan lingkungan itu gini. Apakah ya si bisnis model yang begini itu sesuai nggak dengan lingkungannya? Apakah bisnis modelnya valid nggak? Contoh begini deh. Dulu industri training manggung begini ya itu bisa dijual. Kan saya datang ke sini gratis. Orang nggak percaya. Saya kalau misalnya corporate ngundang ya bayarnya 25 juta, 20 Telkomsel Wardah. Saya bilang ke UKM gratis, orang nggak percaya. Kenapa? Karena kawan-kawan sekalian kalau dijual rasa-rasanya nggak pantas ya. Terutama untuk yang di skala, untuk pertemuan off air-nya dia dijual ya. Rasa-rasanya nggak fit gitu. Kenapa? Karena kalau training panggung nonton di YouTube juga ada. Di apa? Di YouTube banyak Bu. Coba Ibu ke YouTube ya. Orang mau ngajarin detail tuh banyak banget. Kalau Ibu mau usaha. Di YouTube juga banyak. Artinya dulu mungkin orang akses ke YouTube susah. IndiHome nggak ada kayak sekarang. Sekarang IndiHome 350.000 cepet nggak Bu? Wih, cepet banget. Saya pakai IndiHome. Cepet banget Bu. 350, 360 udah 10 megabit per second. Masuk rumah. Cepetnya luar biasa. Fiber optik. Nah sehingga berubah nggak environment-nya? Berubah nggak environment-nya? Berubah. SMS. Ibu masih pakai SMS nggak sama temen? Di mana? Masih nggak? Gila aja kalau masih pakai SMS, ya. Text messaging. Kalau papa mama masih karena dia nggak pakai. Tapi saya bilang sama temen. Text messaging Bapak Ibu. Apakah sekarang text messaging Bapak Ibu pakai SMS? Enggak. Berarti environment-nya berubah nggak? Lingkungannya berubah, gitu loh. Environment-nya berubah. Dulu untuk bikin brandnya dinaikin secara nasional, ada modal terus kita mahalin bisa. Brand-brand fashion sekarang banyak Bu. Baru usia 3 bulan sudah terkenal karena pakai jejaring online. Harganya murah-murah karena low operation. Nggak punya kantor, nggak punya karyawannya dikit, bukan nggak punya, karyawannya dikit. Small organization gitu. Dari garasi bisa packing sampai 2.800 amplop, 8.000 amplop. Environment-nya berubah. Dulu kalau mau jadi pengusahanya harus cendana punya. Ya, harus jaringan Soeharto banget, konon. Saya kan generasi lahir 86 ya. Masih sempat mencium aroma Pak Harto itu. Konon kalau mau jadi pebisnis harus ada sangkut pautnya sama cendana, kalau enggak berat. Oh sekarang Bu, world is flat, environment berubah. Kebayang ya? Nah, ini bisnis model. Hari ini 2 sesi. Berapa sesi? 2 sesi. Ya. Ini sampai jam 3:30. Nah, sesi ini itu ngebahas nanti detail tentang pilar produk. Pilar apa? Produk. Jadi, Bapak Ibu yang ada di sini itu nanti belajar tentang apa? Pilar produk. Jadi gimana caranya membangun produk yang fit pada bisnis model? Ini bahasan kita hari ini. Sore nanti saya akan bahas tentang customer. Kalau jual makanan kucing, customernya kucing atau siapa? Nah, itu loh. Nah, itu toh antara user dan buyer. Kalau jual alat kematian, kemarin saya ketemu di TDA Bogor, keranda jenazah. Lo marketnya siapa ikut keranda jenazah? Apakah mayat? Lah enggak, kerabat, bahkan bukan kerabat, bisa jadi masjid. Masjid-masjid yang membutuhkan fasilitas keranda jenazah. Jual baju anak, usernya anak, siapa bayarnya? Nah, bisa jadi ibunya, gitu loh, bisa jadi neneknya.
Nah ini kita bicara tentang customer nanti. Customer target itu siapa? Dan ini bahasanya harus target. Harus apa? Target. Mendefinisikan targetnya. Jadi satu, dua pilar saya akan bahas jadi satu, yaitu tentang produk dan customer. Kenapa kita bahas ini? Karena seperti tadi. Jadi kalau saya diminta jadi bisnis consultant di sebuah tempat atau ke seorang pengusaha, yang saya cek tuh 5. Yang saya cek berapa? 5 tahap. Dan ini saya ajarkan kemarin di TDA Bekasi, ya detailnya. Yang pertama adalah apakah ownernya siap untuk menumbuhkan bisnisnya, basa-basi atau benar-benar mau benar-benar berkorban sama bisnisnya. Itu saya cek dulu. Kalau ownernya masih mementingkan lifestyle-nya, cicilan leasingnya banyak, cicilan KPR-nya bertumpuk-tumpuk, ya, pengen dilihat mentereng di publik gitu, saya menjauh. Jadi ownernya dulu saya cek, apakah ownernya memang punya semangat atau ruh, gitu loh. Punten. Terus yang kedua adalah saya cek bisnis modelnya. Saya cek apa? Bismodnya. Bisnis modelnya ini, apa sih bisnisnya dia itu? Benar nggak turunan produknya? Ngeset produknya. Pasarnya ada nggak? Pasarnya sudah tertarget enggak gitu. Promo komunikasinya kayak apa supaya orang tahu. Lalu kemudian sales transaksinya kayak apa? Apakah kanal-kanal distribusinya sudah lengkap gitu. Apakah orang kalau mau produknya itu sudah cepat? Oh, aku mau produk ini. Nah, itu gampang diraih nggak produknya? Gitu loh. Lalu setelah orang beli, apakah relationnya diurusin? Apakah orang-orang yang sudah membeli itu kemudian terlayani dengan baik? Baru yang terakhir adalah revenue stream. Ya. Apakah memang sudah menghasilkan benar-benar gitu loh. Nah, lalu lingkungan baru dicek sama lingkungan bisnisnya. Ya. Baru dicek sama lingkungan bisnisnya. Lingkungan bisnisnya itu apa? Lingkungan bisnisnya apakah update enggak gitu loh. Sama lingkungan bisnis yang sekarang. Gini, relevan atau tidak gitu. Ya. Relevan atau enggak sama lingkungan bisnis yang sekarang. TV, kenapa sekarang pemasukannya berkurang? Lo udah jarang nonton TV. Yang nonton TV nggak punya uang. Yang nonton TV itu khodimat, babysitter, pembantu tuh nonton TV. Sorry ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu masih demen sinetron tuh kita tanda tanya. Ibu-ibu apa? YouTube, serial Korea, layanan data. Beli 100.000 dapat 10 GB. Saya kemarin dibeliin karyawan, dibeliin sama tim saya itu layanan data berapa? 10 GB, murah 110.000. 10 GB itu bisa nonton berapa film? Banyak banget di mana di YouTube. Di set aja kualitasnya di 448 atau 480p. Nah, udah jalan. Nah, relevan atau enggak? Nah, sore ini kita tadi bahas apa? Produk dan customer. Oke, sekarang kita bicara tentang produk dulu ya. Oke, pada saat kita bicara tentang produk apa? Produk ya. Kita harus berpikir hal-hal berikut ini ya. Saya buat gampang aja. Bentuk diagram ikan ya, diagram cabang berpikir. Yang pertama adalah apakah memang orang membutuhkan apa? Need. Coba lagi. Need. Jadi kalau bikin produk itu apakah orang butuh? Jadi jangan bikin produk itu asal nyebut sama asal cetak, asal packing gitu loh. Jadi harus ditantang sampai apakah orang ini butuh atau enggak gitu loh. Ini di titik produk ya. Oh, nggak gampang Kang. Kalau dia nggak butuh, kita hipnotis supaya butuh. Nah, gitu kan. Cuci helm. Siapa dulu yang butuh cuci helm kan? Akhirnya dibuat cuci helm. Nah, tapi itu pendekatannya ada di mana kalau di bisnis model? Menghipnotis. Dulu anak ITB udah masuk ITB, siapa yang butuh bimbel? Saya bikin bimbel Bu untuk ITB. Itu terapinya di sini, di mana? Promo dan sales, komunikasinya, jembatannya. Coba lagi apa? Jembatannya. Produknya boleh nggak dibutuhkan, asal jembatanmu kuat, sehingga orang butuh. Gitu loh. Dek,
sekarang itu masuk ITB, IP tahun pertama menentukan jurusan. Kalau IP-mu jelek di tahun pertama, kamu nanti jurusannya yang jurusan pilihan ketiga. Kamu harus bener, nih kakak punya bimbel, daftar kak. Nah gitu. Nah ini kuat di sini. Iya, promo, edukasi, apapun namanya, you name it, apapun. Coach Tom, saya ikut Coach Tom. Coach Tom UKM bayar 50 juta, rata-rata pengusaha bayar 50 juta per bulan ke coach, dua kali datang. Itu apa ada yang bayar coach? Ini saya nanya sama Coach Tom. Loh ada, asal klien kamu itu ngerti bahwa coaching itu penting. Oke? Jadi pas saya bayar workshopnya 7,7 juta 2 hari, dalam 2 hari itu dia selling terus. Ini loh, klien saya dulu salesnya naik, ngiler semua kita satu kelas, pengen coaching sama dia. Ininya kita rapikan, menarik. Keke juga jadi pengen. Saya juga jadi pengen pak. Jadi 50 juta itu jadi butuh ketika orang teredukasi. Tapi pada dasarnya, kalau bikin produk itu kuncinya apa? Apakah orang butuh? Ibu tadi ngomong fresh lemon gitu. Tanya bu, orang butuh enggak? Kalau orang nggak butuh, kira-kira gimana supaya dia butuh? Makanya kita cek HPAI. HPAI yang jaringan herbal itu, kan istriku tuh penggila produknya, tapi nggak ikut MLM-nya. Ya. Jadi apa aja yang ada itu keluar dibeli semua sama istri saya. Radix, apalah pokoknya macam-macam HPAI itu keluar. Saya lihat HPAI kalau misalnya jualan. Apakah suka lelah-lelah? Coba lihat tuh, dia. Apakah suka lelah-lelah? Apakah anu? Jadi enggak tiba-tiba jualan habat, spirulina, enggak. Dia mulai dari need, butuh. Jadi produk itu dibutuhkan enggak? Gitu. Kenapa produk buku SDI jalan? Ya karena ibu-ibu orang tua butuh buku edukasi. Gimana supaya dia jadi butuh? Nah, jembatan tadi itu yang 3. Oke? Nah, berikutnya adalah apa? Solution, apa? Solusi. Jadi setelah butuh, apakah dia bisa jadi solusi? Nah, ini kunci banget. Ya, kunci banget solusi. Saya iseng-iseng, ya sebetulnya iseng-iseng sih. Jadi gini Bu, ceritanya panjang sekali. Hati saya itu ke UKM. Jadi saya tahun lalu itu keliling ke pesta wirausaha TDA wilayah se-Indonesia, 12 kota. Sambil bawa kamera begini Bu, pakai tripod. Saya rekam diri saya. Kadang-kadang saya bawa kamera sendiri gitu. Saya upload ke YouTube. Nggak ada yang nonton. 300, 150, ya apa Pak? Nggak ada yang nonton. 150, 200, susah banget. Sudah saya share, sudah saya apa. Teman saya ngasih nasihat, gitu. Dijual, jangan digratisin, supaya orang ada ikatan. Saya jual, cuma saya lihat, kalau saya bikin sekolah bisnis online, apa kekuatannya? Lalu saya lihat beberapa sekolah bisnis, kalau videonya itu di stok, saya nyediain video 50 biji, saya upload, terus saya jual. Nih videonya udah ada 50 biji, langsung ada di Tokopedia Bu, dibajak. Lalu apa yang bikin sekolah bisnis online itu jadi solusi? Oh gini deh, saya nguploadnya setiap Senin, Rabu, Jumat. Gimana supaya bisa jadi solusi? Materinya harus berganti-ganti, gitu. Terus videonya panjang, jadi penjelasannya puas, 30 menit lebih. Karena apa jadi solusi? Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian, kalau harus seminar entrepreneur atau ikut sekolah entrepreneur seminggu sekali, capek betul, bener nggak? Saya nyediain 99 episode, ini sudah sampai episode 23. Berarti 99 kali seminar entrepreneurship, kurang lebih demikian. Dengan topik yang berbeda. Harganya hari ini cuma 247.000. Waktu pertama kali launching Bu, 2.500 orang. 2.500 orang Bu. Ngeri banget. Pertama kali launching tuh seminggu 1.000. Sekarang hari ini udah 2.600. Kenapa? Karena solusi. Ibu-ibu sambil nyetrika nonton saya. Nggak ngerti, ulang lagi. Bener nggak Bu? Ibu peserta? Member? Oh member Ibu ya? Aduh makasih ya. Ibu gimana nontonnya waktu nyetrika? Iya. Mau tidur. Nah, jangan kebawa mimpi atuh Bu.
Bisi kasuat-suat ibu teh. Oh sama suami. Ya tuh damai. Ya, benar. Jadi solusi bu, bisa nonton sama suami, bisa diulang lagi, laris. Jadi kalau bikin produk itu, jangan gini ya, aku mau buat ini. Jangan bu, kita mulai start from market. Karena uangnya ada di mana? Market. Coba sama-sama, need, kemudian apa? Solusi. Nah, lalu kemudian, apakah ada kompetitor? Ya, selalu ada. Tetapi lanjut, apakah ada kompetitor yang bisa menyediakan hal yang sama? Coba lagi. Hal yang sama, artinya produknya sama dengan harga yang lebih murah. Dengan apa? Harga lebih murah. Tanya. Kalau ada yang sama bisa buat kayak gitu, lalu kemudian harganya lebih murah, nah di situ kita bermasalah. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan question, apakah ada yang butuh, apakah jadi solusi, apakah ada kompetitor yang bisa mendeliver dengan harga yang lebih murah gitu. Hal yang sama. Jadi produknya sama gitu loh. Sama-sama sekolah bisnis, tapi kalau misalnya saya kan nggak sama ya, karena Randy kan nggak bisa difotokopi. Apa ya kira-kira ya? Baju keke misalnya gitu. Bajunya begini-begini juga, tapi ada yang lebih murah nggak? Oh ternyata banyak, saya cek, ya, saya cek ternyata banyak. Nah nanti mainnya kawan-kawan sekalian, kalau misalnya begitu, mainnya di emosi. Nah, oke kita masuk ya sekarang ya, turunan dari sini. Gini, kompetitor hal yang sama, apakah ada harga yang lebih murah? Atau biar belajarnya enak, atau apakah kompetitor price sama? Coba ulangi. Price sama. Kalau price sama, apakah nanti dicek apakah halnya berbeda? Coba ulangi, apakah yang dijual apa? Berbeda. Jadi yang ini halnya sama, apakah price-nya ada yang lebih murah? Kalau yang ini price-nya sama, nanti dicek apakah barangnya itu, gitu loh. Ya mudah-mudahan enggak gitu ya. Nah, saya sebelum ke sini, saya ingin menjelaskan tentang metode persaingan dulu sedikit. Harganya sama, Bu. Harganya sama, tapi halnya kita cek. Apakah halnya beda atau enggak? Misalnya gini ya. Jual keripik. Ternyata dia juga 5.000, kita juga 5.000. Nah, kita coba cek gitu loh. Ini produknya sama enggak gitu loh. Karena harganya mirip-mirip. Yang lebih terasa nih yang ini nih. Dengan produk yang sama, apa price-nya? Price-nya lebih murah. Nah, itu berarti apa tantangannya? Ada pesaing yang mengerikan kan? Yang bisa mendisrupt, yang bisa menggiling kita. Jadi gini, Bu. Untuk teman-teman SBDKK, mohon maaf kalau ini saya ulang-ulang ya. Kalau ini saya ulang-ulang yang ini pengajarannya karena bapak ibu di sini belum pada dapat yang ini. Nanti ngejelasin kesananya susah. Jadi produk itu dipilih karena nilainya. Nah nilai itu dibentuk dari dua unsur. Manfaat, coba ulangi apa? Manfaat dan harga. Manfaat per harga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau manfaatnya ternyata 10 ya. Manfaatnya 10, harganya Rp2, maka value-nya berapa? 5. Untuk menyerang barang dengan value 5, yang kita bisa lakukan apa? Turunin harga. Kita punya barang 10 juga, harganya berapa? 1. Oh, dia benefitnya 10, harganya 2. Aku dengan manfaat yang sama, tak kasih harga 1. Berarti value-nya berapa di sini? 10. Orang akan lari ke yang mana? Lari ke yang 10. Dapat, Bu? Oke, dapat ya. Difahami ya. Benefit itu manfaat. Jadi gini loh, sama-sama nasi goreng, tempatnya sama, AC-nya sama. Di sana 10.000 ya, atau di sana 20.000. Untuk nyerang berkompetisi yang di sana supaya orang pindah, Ibu ngapain nih dengan nasi goreng yang sama?
Murahin harga, namanya perang harga, price war. 10 kurang 1. Kalau rasanya sama, maksudnya semuanya sama ya, benefitnya sama, 10. Kalau misalnya mau harganya tetap, tapi value-nya naik, berarti naikin benefitnya jadi 20. 20 dibagi 2, 10. Tuh sama-sama 10. Orang lari ke 10, orang lari ke 10. Gitu kan? Tapi naikin benefit. Yang ini metode turunin harga. Yang ini metode apa? Turunin harga. Yang ini metode menaikkan benefit. Gitu loh. Ya. Gimana Bu? Mau nanya? Nggak ya? Gitu ya. Yang ini metode nurunin harga supaya persaingannya menang. Tapi yang ini harganya sama, kita naikin benefit. Warnet sana 7.000 tapi nggak dikasih teh botol sosro, aku kasih teh botol sosro, gitu loh. Di sana warnetnya 7.000 tapi RAM-nya cuma 2 GB, aku pasang 4 GB. Lebih cepat, gitu loh. Jadi yang dinaikin adalah benefit. Nah, pertanyaannya adalah gini. Kalau nanti benefitnya itu benefit fisik, coba lagi. Benefit fisik ya, kayak baju, kainnya lebih bagus segala macam. Kancingnya lebih kuat, benangnya lebih bagus dan seterusnya. Kalau benefit fisiknya ditambah, biasanya cost produksinya naik. Apa? Cost produksinya naik. Marginnya jadi tipis. Maka di sini nanti ilmu brandingnya Pak Subiakto itu ditambah benefit emosi. Ditambah apa benefit? Emosi. Ditambah benefit apa? Benefit emosi. Jadi ditambah lagi dengan benefit emosi. Apa itu benefit emosi? Brand tadi, Keke tadi, ini nyambung sama Keke. Bajunya sama, ya banyak yang lebih murah daripada Keke. Tapi karena brandnya udah naik, ada di Trans 7, dikemas dengan baik, maka orang akan tetap nyari Keke, gitu loh. Itu namanya produk. Tapi checkingnya kurang lebih begitu ya, checkingnya. Yang ini supaya nggak terlalu pusing ya. Price sama, halnya berbeda, kita coret saja karena nanti ibu-ibu bakal bingung. Jadi kita fokus dulu 3. Kemudian Bapak Ibu coba, jadi kebutuhan nggak? Coba ulangi, jadi kebutuhan nggak? Jadi solusi nggak? Oke. Ada nggak yang membuatnya lebih murah? Coba. Nah, berikut. Setelah itu buat produk yang harus ditanyakan adalah, ya, apa alasan? Coba ulangi. Market pilih saya. Ya, pilih saya. Tadi keripik. Banyak semua orang jual keripik. Tapi apa alasan market milih saya? Habats, Bu. Berapa banyak produsen herbal tuh jual habats, ya kan? Habats semua. Maka seorang pedagang habats itu harus masuk pada tahapan ini. Apa yang buat orang pilih saya? Baju anak, banyak banget baju anak. Harus dicari waktu bikin produk itu. Apa yang bikin orang tuh pilih saya? Kalau Keke selalu punya keyakinan masih di benefit fisik rada kuat. Jadi motif ini hanya kami yang punya. Bordiran kayak gitu hanya kami yang punya. Desain yang begitu hanya kami yang punya. Jadi kalau keluar begini terus orang mau nembak, mau ngejar, itu dia harus butuh waktu 3 bulan, 4 bulan untuk copy paste. Kejaran bahannya nggak bakal bisa dikejar. Terutama yang ini nih, ini tenun ya. Jadi benang dicelup warna kemudian ditenun gitu. Jadi warnanya itu terikat pada benangnya. Gitu loh. Jadi itu yang kalau bikin produk itu yang jadi kekuatan. Apa yang jadi kekuatan di sekolah bisnis 2kodikartika.com bahwa ke depan nanti akan banyak trainer-trainer yang juga mungkin memvideokan diri terus kemudian jualan sekolah bisnis adalah kekuatan materi dan kekuatan ruang lingkup penguasaan materi gitu. Karena saya kan CEO. CEO itu dituntut untuk ngerti sales, untuk ngerti operation, untuk ngerti manusia gitu loh. Jadi saya membagi ilmunya itu kekuatannya adalah holistik gitu. Saya ditantang sampai ngejelasin raca, ngejelasin profit loss, sampai ngajarin yang begitu-begitu kuat. Jadi saya mengambil celah di situ. Tapi ada juga orang yang ngambil celah berbeda.
Aku nggak ngomongin SDM, aku nggak ngomongin macem-macem kayak Pak Subiakto. Aku cuma ngomongin tentang branding. Aku cuma ngomongin tentang selling, gitu loh. Aku cuma ngomongin tentang produksi manufaktur. Tapi membantu nggak kalau kita bisnis mikir ini? Coba sama-sama, ada yang butuh nggak? Ada yang butuh nggak? Jadi solusi nggak produknya? Lalu kemudian kompetitor, price-nya ada yang lebih murah tidak? Yang sama. Kalau ada yang lebih murah, gimana tantangan kita? Kita tetap mahal atau mau naikkan benefit? Kerumus yang ini, kerumus yang mana? Kerumus yang belakang tadi. Kalau ada yang lebih murah, boleh ada yang lebih murah, tapi kita tambahin benefit emosinya kita tambahin. Apakah apa alasan market pilih saya? Apa yang membuat saya ini unggul? Apa yang membuat saya ini lebih layak untuk dipilih? Itu ditanya. Ya. Dan berikutnya, waktu bikin produk itu, nanya pilar yang di sana. Apakah ada marketnya? Nah ini dia. Apakah ada marketnya? Yang butuh itu ada enggak? Gitu. Marketnya ada atau tidak? Ini penting sekali diulang-ulang. Ini ada atau enggak ya? Ada atau enggak ya? Contoh, ya. Ini nanti untuk penentuan market pilar yang di sana. Waktu saya mau buat film Dua Kodi Kartika, itu acuan saya adalah 5 juta penonton. Sebelum warkop rame-rame sekarang ini. Ya, 5 juta penonton. Pokoknya 5 juta penonton. Acuan saya apa? Laskar Pelangi 4,6. Berapa? Laskar Pelangi 4,6 juta. Jadi bioskop itu sebetulnya, bioskop Indonesia dengan jumlah layar, itu kuat untuk nyerap penonton sampai 5 juta. Dan saya mau achieve di atasnya itu. Nah sekarang warkop udah mau 5 juta ini. Jadi kalau saya bilang apakah market film itu ada? Ada nggak market film jadi? Ada. Karena sudah dibuktikan gitu loh dengan data-datanya itu. Baju anak. Keke mau go sampai 1 triliun. Itu 1 triliun 10 juta pieces. 1 triliun itu kalau nggak salah. 10 juta pieces. 1 juta piecesnya 100 miliar. Jadi kita mau 10 juta pieces. 10 juta pieces berarti kurang lebih 10 juta anak-anak. Kalau memang pasarnya anak-anak. Nah kita track di Indonesia ini berapa jumlah anak-anak. Menarik. 0 sampai 12 tahun 70 juta. Anak-anak itu. 0 sampai 12 tahun 70 juta. Setiap tahun di Indonesia ini lahir 5 sampai 6 juta anak kecil. Satu Singapura, Bu. 5 sampai 6 juta. Nah, itu makanya kita lihat apa marketnya? Ada atau enggak gitu. Oke, jadi di bisnis model gimana? Butuh atau tidak? Coba ulangi. Jadi solusi atau tidak? Ada enggak yang menawarkan hal yang sama kemudian lebih murah? Nah, terus kalau misal halnya sama, apa alasan dia milih saya, gitu kan? Harga udah nggak bisa diapa-apain lagi, barangnya sama. Banyak nggak situasi di bisnis kita ketemu begitu? Banyak. Itu kalau Bapak tuntun dengan pertanyaan, itu kemana-mana Pak. Sama-sama nasi uduk pagi-pagi, ya. Apa nih yang beda? Kita makan di sana, rasanya sama, nasi uduk juga, gitu kan ya? Ini apanya yang beda? Ini pesugihannya atau apanya nih kan, gitu kan ya? Apanya nih yang beda nih? Kita tinggal lihat, oh dia buka jam 6, padahal orang keluar masjid jam 5.15. Buka jam 5.15. Jadi tambahan value. Buka lebih dulu. Gitu loh. Itu satu pertanyaan Bapak pancing aja, itu bisa kemana-mana. Oh dia pakai nasi bungkusan pakai plastik gitu. Padahal orang itu lebih nyaman pakai styrofoam dan isinya lebih banyak. Oh pakai styrofoam supaya bisa dibawa ke kantor. Itu styrofoam dan bungkusan aja bisa jadi lompatan value. Apalagi Ibu SDI semuanya jualan produk yang sama, bener kan? Reseller banyak banget, book advisor. Lalu apa yang membuat market itu memilih Ibu? Nah gitu. Ibu jualannya lebih bagus gitu kan, layanannya lebih bagus. Akhirnya bertarung ke situ arahnya. Waras ya?
Jadi jangan gini kalau ketemu saya gitu. Ini juga pesan untuk teman-teman SBDK kayak Sekolah Bisnis Doko di Kartika. Kang Randy yang pusing. Kenapa? Saya harus turun loh, Boya nanya loh, zikir. Kamu tanya ini loh 4 hal ini. Tazkiroh, muhasabah, yuhasabu, hisabah. Mengukur diri, mengukur produk, menghitung. Kan? Itu dilihat harusnya nih di produk ini. Ini orang beli jadi solusi nggak butuh nggak sih sebetulnya orang? Kalau nggak butuh ya, kalau kita jual sesuatu yang nggak butuh dan nggak ada marketnya, ini repot. Nah, coba tadi terakhir pertanyaan apa? Apakah ada marketnya? Coba lagi. Langsung loncat ke kolom apa? Customer. Nah ini rada panjang pembahasannya ya, ke customer. Masih kuat Bu? Saya ngomongnya terlalu cepat? Boleh, sok. Benefit emosi. Iklan Bu, contoh gini. Apa yang bikin jilbab Zoya itu mahal? Padahal kan kain gitu kan? 70.000 itu Bu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Modalnya itu loh Bu. Saya yang dunia kain ini loh modalnya itu. Kenapa begitu? Karena dipakai sama Laudia sambil ke Paris, belakangnya Eiffel, ya kan? Lah itu yang bikin mahal. Wardah, Dewi Sandra, kan naik balon udara di Paris, itu yang bikin mahal Bu. Hadir di TV terus, persepsi itu yang bikin mahal. Itu namanya benefit apa? Emosi. Bedaknya sama, powdernya maybe sama, more or less gitu loh. Tapi apa? Emosinya dapat. Buku SDI dipegang Okisana Dewi, anak saya kayak wah itu beda. Benefit emosinya. Jadi emotion, persepsi itu yang akhirnya mendevelop sebuah produk. Jadi bisa aja sama-sama jilbab, sama-sama motif Turki, tapi begitu kemasannya berbeda, muncul benefit emosi. Kayak saya, kenapa saya keliling-keliling CEO Keke Berbagi? Supaya apa? Supaya brand saya punya emosi sama Bapak Ibu, gitu kan? Bagus itu Keke, tuh CEO-nya mau ngajar-ngajar, gitu kan? Saya ini nabung emosi positif. Jadi begitu Bapak, saya yakin ini, nggak usah diatur-atur. Begitu Bapak Ibu nanti ketemu merek Keke, oh ini Kang Randy ini ngurusin ini, pasti nyangkut, nggak mungkin lupa, bener nggak? Makanya bannernya harus ada kanan kiri, nggak boleh lepas. Lah ini diatur Bu, nggak ada yang gratis. Gratis cuma di Facebook aja, gratis berbaginya, tapi kontennya tetap ada tukar. Saya nanti ngambilnya nanti waktu Ibu beli baju Keke itu. Saya taking profitnya nanti di sana, oke? Ada merek macam-macam, Ibu ngeliat Keke, pasti Bu. Ibu nggak akan, wah ini dukung UKM ini, pasti begitu. Itu namanya benefit apa? Terus kita naikin film Dua Kodi Kartika, apa saya bikin film Dua Kodi Kartika? Besok kita nonton di Tang City ya, sorry, sekalian saya undang. Besok kita nonton di Tang City XX1, jam 9.30 sampai 11.30. Nanti saya beritahu mekanismenya. Ya, pagi. Ya dong, entrepreneur. Film Dua Kodi Kartika Bu. Film tentang owner Keke 1 jam. Nah, kenapa itu kita bikin film begitu? Ini film dokumenter ya. Nanti Bu diberitahu di akhir. Nanti Bu, bentar dulu nih materi belum selesai. Enggak, kenapa sekarang kita bikin film dokumenter Dua Kodi Kartika itu? Supaya ada benefit emosi ke ibu-ibu, ya kan? Oh ini yang punya Keke ya Allah. Begitu nanti dia datang ke outlet, dia kan ngeliat baju Keke langsung nyangkut emosinya. Pasti bela-belain beli Keke gitu. Iya MNC Muslim, ada saya juga kan. Itu saya Bu, Allahu Akbar. Oke ya, clear ya, itu benefit emosi. Lanjut ya. Oke. Nah sekarang mendefinisikan market. Coba lagi. Mendefinisikan market. Nah, ini mendefinisikan market. Jadi sebetulnya yang pertama harus kita definisikan itu yang namanya target market itu yang mana sih? Coba ulangi, target market. Apa maksudnya target market? Begini Bu. Kita mundur ke belakang dulu, nanti kita maju lagi ya. Market itu kan besar Bu. 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Banyak nggak? Banyak. Anda nggak bisa jualan ke semuanya ini. Habis waktu. Oke? Maka
250 juta jiwa ini Anda harus segmentasi usianya, lokasinya, umurnya, lalu kemudian penghasilannya seberapa, lalu kemudian sukunya bahkan apa. Dipotong-potong namanya segmentasi. Namanya apa? Baru dipilih, oke aku mau yang ini saja. Bisnis itu Bu, nggak bisa ngambil semuanya. Apa yang membuat My Stupid Boss Falcon Pictures itu 3 juta penonton? Reza Rahadian sama Bunga Citra Lestari, My Stupid Boss. Tempe bener, ada yang nonton nggak di sini? Ya pokoknya itulah Bu, dia bikin film tentang dunia kerja. Tentang apa? Bosnya ngeselin, apa bosnya? My Stupid Boss itu nggak ada novelnya. Nggak ada novelnya ada, bestseller nggak terlalu ada novelnya, tapi komiknya. Tapi nggak terlalu ngehit juga pokoknya, dan terkenal di lingkungan kerja itu My Stupid Boss. Tapi dia betul-betul ngambil segmentasi yang kuat. Apa? Bermitra dengan 7-Eleven. Bermitra dengan apa? Pokoknya semua 7-Eleven itu isinya My Stupid Boss. Jadi dia bermitra dengan 7-Eleven. Nah setelah dia bermitra dengan 7-Eleven, ya pasarnya ditentukan karyawan. Karena karyawan itu banyak yang kesal sama bosnya Bu. Jadi sambil nonton itu tuh kayak puas gitu ngetawain bosnya dan ngetawain dirinya sendiri sebetulnya gitu kan. Gua itu relevansi, gua banget gitu loh. Wah nonton sama teman-teman rame-rame satu kantor, ya kan? Gitu. Nonton My Stupid Boss, 3 juta penonton. Kenapa? Karena segmentasi, jelas itu. Coba lihat Asma Nadia. Asma Nadia itu konsisten, isunya satu, diselingkuhin, disakitin. Istri kedua, istri ketiga, ya kan? Teh Asma Nadia itu bikin catatan hati seorang istri, masa ibu nggak tahu sih? CHSI, RCTI, bikin film Surga yang Takdirin Dukan. Isunya apa tuh? Poligami, ya kan? Poligami itu isunya. Surga yang Takdirin Dukan, Surga Takdirin Dukan, itu segmented. Makanya ayat-ayat cinta melesat, itu isunya yang dekat poligami. Terus kemudian Surga yang Takdirin Dukan, poligami. Jadi dia segmented, pasarnya apa? Ibu-ibu, 2 juta penonton. Jadi Bu, kalau bikin produk itu harus ada apa? Target market. Kenapa sekolah bisnis 2 Kodi Kartika bisa 2.500 peserta? Karena saya sudah membangun target market. Saya nulis di Facebook konstan dari Januari. Dan apa yang saya lakukan hari ini sudah saya rencanakan dari Januari. Jadi saya bakal jualan begini-begini, saya tunggu sampai memang 20.000 baru saya masuk gitu loh. Bikin produk. Jadi saya punya follower dulu sampai 25.000, baru itu namanya market. Dia udah kenal saya, udah berinteraksi dengan tulisan saya, sudah tahu siapa saya, baru kemudian jebret kita jualan. Jadi apa? Target market. Ya, target market. Oke, ya. Nah, sekarang target market itu makhluk yang kayak apa? Nah, ini yang kita harus putuskan. Yang pertama, target market ya adalah orang, ini masih nyambung sama yang tadi ya, adalah orang yang membutuhkan atau masalahnya selesai. Coba ulangi. Membutuhkan atau masalahnya terselesaikan. Coba terselesaikan. Tadi kan di produk kita cuma mikir ini dibutuhin orang nggak gitu ya. Ini menyelesaikan masalah orang nggak. Nah, begitu masuk di kolom target market, siapa yang butuh? Oke. Nyambung nggak saya ini? Atau terlalu sulit? Tadi di produk cuma ngomong apa? Produkku dibutuhkan nggak? Coba ulangi. Produkku dibutuhkan nggak? Jadi solusi nggak? Nah, kalau di market gimana? Siapa yang membutuhkan? Siapa yang masalahnya terselesaikan? Oke. Jadi itu dulu. Jadi bukan yang memakai ya. Makanan kucing siapa yang? Makanan kucing, jual makanan kucing. Target marketnya siapa? Yang punya kucingnya, bukan kucingnya, alat-alat kematian. Ya yang hidup, ya yang usernya alat-alat kematian. Buyernya siapa? Ah itu. Jadi satu adalah masalahnya terselesaikan. Terus yang kedua punya daya beli. Punya apa? Daya beli. Wah ini produkku ini sekolah bisnis 2 Kodi Kartika ini bagus ini 247.000. Semua ini butuh ini, termasuk mahasiswa yang mau bisnis lah mas.
50.000 aja mikir, ya nggak? Diajak bayar 247.000, ya nggak masuk. Coaching Coach Tom 1 bulan 50 juta. Lalu omsetnya aja 50 juta. Mau bayarin Coach Tom make up ya selesai 50 jutanya. Maka Coach Tom nggak ke situ. Cari yang pasar omsetnya udah 25 miliar, 30 miliar, 50 miliar gitu. Kayak Keke ya bisa bayar kalau segitu, gitu loh. Jadi nggak semua pasar yang butuh itu market. Dia harus punya apa? Daya beli. Saya kalau ngisi forum UKM gitu kan, wajah-wajahnya kayaknya nggak punya uang 247.000, ya saya nggak jualan SBD kagak. Kecuali di sini ini wajah-wajahnya punya uang. Ya kan, sangka baik. Ingatin, tapi ini penting, punya apa? Daya beli, bisa beli. Nah ini ngeliatnya dari mana Kang? Oh macam-macam. Kalau udah canggih bisnisnya bisa masuk ke bank, jaringan bank. Siapa yang punya deposito sekian miliar, siapa yang mandiri prioritas, itu artinya punya apa? Daya beli. Makanya iklan-iklan jam tangan mahal ya, mobil mahal itu nggak muncul di Femina. Iya kan? Munculnya di Indonesian Magazine gitu kan, lifestyle, damen yang majalahnya tebel-tebel segini. 120.000 ya. Nah itu, muncul tuh jam tangan yang embok, merek Oppo itu pokoknya 5 juta, 6 juta muncul. Makanya kayak jam tangan fosil, ini dikasih orang ini ya. Jam tangan fosil ini adanya outletnya di beberapa swalayan aja. Di beberapa marketplace yang memang masuk ke situ tuh auranya tuh kiri, Gucci, kanan, fosil lah gitu loh. Nggak ada dia ITC Mangga 2, Blok F6 fosil ya, nggak ada. Fosil beneran gitu. Jadi fosil beneran overstock. Ya, insight ya Bu ya. Ini SDI bukunya mahal-mahal. Hati-hati ke SDIT mana yang kira-kira memang bisa beli situ kalau misalnya mau jualan gitu loh. Ya. SDIT masuknya aja 25.500.000. Nah, ini nih. Kalau ngantar anak ke sekolah itu Alphard, Kijang, sampai ngantri satpam bingung. Nah, jualan di sana buku-buku mahal, rasanya cucok, ya. Cucok. Dia punya butuh, dia punya daya beli. Nah, dia butuh iya, punya daya beli iya. Perhatikan apakah dia bisa ambil keputusan. Ini loh, ya. Perhatikan. Baju hem pria yang membutuhkan dan menjadi solusi untuk pria, iya. Cek daya beli. Oh, pria punya uang. Keputusan siapa? Istrinya. Jelek pi, ya Allah pi, Allah Akbar, jelek. Jangan yang ini, kamu kelihatan gendut ini udah. Saya sama istri saya nggak bisa milih. Pokoknya kapan beli baju sama aku, udah. Nggak apa-apa Abi yang milih, itu cuma ngomong di rumah Bu. Bener. Sampai sana kalau saya milih bener loh ya, kamu mau ini loh ya, bener loh, ini jelek loh. Ini jelek loh Bi. Nggak bagus loh Bi, coba nggak bagus, udah tengkar Bu. Terserah lah yang mana. Jadi pasar itu harus dicek yang punya apa? Yang ngambil keputusan siapa? Mati-matian presentasi ke sekolah ngejelasin ke anak-anak. Adik-adik ini luar biasa ya, kami punya fasilitas layanan ekskul untuk sepak bola. Jadi kalau adik-adik latihan sepak bola sama kami, nah yang ngambil keputusan bukan anak-anak itu. Yang ngambil keputusan kepala sekolah. Mending ngomong-ngomong kepala sekolah, Pak gini Pak, ini kalau closing Bapak dapat sekian persen. Mending gitu udah. Marketing fee. Loh ya bener loh. Marketing fee halal-halal aja. Udah Pak, nanti buat sekolah sekian persen, terserah mau Bapak ambil, mau Bapak, pokoknya saya marketing fee sekian persen, tolong saya mau ngelatih anak-anak Bapak nih, gimana saya mau jualan ke sekolah. Clear. Yang ambil keputusan Kepsek. Nah ini, ada manfaat nggak ilmunya nih? Ya, ini dalam ini kanuragan yang tingkat tinggi ini. Jadi, enggak semua yang membutuhkan punya daya beli. Enggak semua yang punya daya beli membutuhkan. Ya, enggak semua yang bisa ambil keputusan bisa punya daya beli, bisa jadi. Jadi runyam ini Bu. Hati-hati kalau nggak bisa develop market dengan
dengan benar gitu. Jadi market itu harus dipetakan, ya. Oke, baju anak yang membutuhkan adalah, ya, kalau saya segmentasi ke ini, yang membutuhkan adalah berarti orang tuanya untuk memakaikan baju ke anak-anaknya. Orang tua yang seperti apa yang memakaikan baju ke anak-anaknya? Oke, yang mau ngeluarin duit. Terus ini, baju muslim. Orang tua seperti apa yang ingin menyematkan identitas muslim kepada anak-anaknya? Orang tua yang relatif pemahaman Islamnya bagus. Saya sudah cek, kalau orang tuanya gaul selain handit, pasti bajunya oskos. Ya, pasarnya, orang tua yang seperti apa? Saya sudah petakan. Rata-rata punya kedekatan dengan nilai-nilai Islam. Entah dari Hizbut Tahrir, PKS, Muhammadiyah, Persis, pakai jilbab, dan biasanya similarity-nya menyekolahkan anaknya ke SDIT, ya kan? Jadi langsung tuh, oh berarti pasar itu SDIT, udah. Jangan genit kemana-mana. SDIT dulu. Nah, Anda tanya, loh Kang Randy kok keliling-keliling ke UKM? Itu kekuatannya reseller sama agen. Jadi gimana, jualan nggak kita? Nah, jadi saya develop UKM ini ada alasannya, ya. Nanti bikin film anak ada alasannya. Bikin layanan ke SDT ada alasannya. Nggak tulus-tulus banget, enggak lah. Turun seminar parenting gitu kan. Ya semua punya alasan karena kita bisnis, kecuali kalau kita yayasan. Ya kita yayasan memang ngabisin budget gitu kan. Ngabisin sumbangan orang untuk kita jadiin program. Tapi kalau bikin program, itu harus ngarah ke sini. Clear? Clear. Saya jualan di Samarinda tuh ngelihat ibunya yang ngambil keputusan. Dan daya beli baju keke itu 240.000, 256.000. Dia segmented betul. Dia nggak bisa kalau kita dihantam sama merek-merek yang lain, mereknya cuma 110. Jadi yang keke ini memang harus militan banget gitu. Dan itu kita sudah punya pasarnya, 600.000 potong. Nah, gini, kalau dia sudah tersegmentasi, maka langkah marketingnya akan efisien. Langkah marketingnya kan apa? Efisien, tepat sasaran. Ya. Kenapa saya 5 hari keliling di Jabodetabek? Ini saya buka rahasia. Dan ini adalah latihan dari program 100 hari CEO Berbagi Jabodetabek. April, Mei, Juni, Juli. Tahun depan saya 4 bulan non-stop, seminggu 5 hari, 1 hari 5 titik roadshow film. 500 titik. Ini yang lagi saya pikirin secara bombastis ini. Ya. Kenapa? Karena saya mau bikin film. Bioskop itu adanya di Jabodetabek 80%. Banda Aceh nggak ada bioskop, Pematang Siantar nggak ada bioskop. Solo bioskopnya cuma 1, Balikpapan bioskopnya cuma 2, 1 di atas pasar ikan pula. Ya kan? Jadi pasar penonton itu ada di mana? Jabodetabek. Sudah nggak usah kemana-mana. Gitu loh. Nggak usah dramatis gitu kan. Roadshow 2 Kodi Kartika, Lok Sumawe. Ya gimana Pak nontonnya coba? Sorry loh ya, yang di Lok Sumawe ya. Lah kamu sih nggak ada bioskopnya, susah. Ya gitu loh. Coba, ya kan? Ya macam-macam Bu, bukan karena Islam aja, investasi nggak fit juga, ya kan? Ada beberapa daerah yang remote, yang kalau XX1 buka di situ dia nggak begitu, udah dikalkulasi nggak begitu bakal untung gitu loh. Jadi ini masalah market size juga, gitu. Tapi Bu di Jabodetabek, Bu coba lihat tuh XX1 ke Jakarta, wrrr, ya kan? Bekasi, wrrr, ya Tangerang, wrrr, banyak banget. Udah istiqomah aja muter, itu namanya. Nah kalau sudah begini efektif nggak kerja? Nah, efektif. Itu Pak yang dengan Bapak yang dulu 7 hari CEO Berbagi yang dulu tuh. Saya dulu kan apa, perusahaan, UKM, masjid, ceramah, kultum, saya keliling Bu. Targetnya apa, naikin begitu ceramah di masjid Bu, 1, nggak bisa jualan, dilarang engkau berdagang di dalam nggak bisa selling on the stage. Dan materinya diniyah keislaman, ya. Terus ya udah, sekarang kita kecilin. Saya nggak keliling di masjid, masjid kita udah blok. Pokoknya jangan undang Randy pengajian aja. 5 hari CEO Keke Berbagi. Cuma forum UKM, kampus dan sekolah. Tinggi Bu tingkat closing bukunya. Responnya juga bagus. Oh berarti sudah mulai segmented. Nah, cuma saya bentur lagi di mahasiswa.
Rupanya saya dapat data dari XX1, 62% penonton itu profesional. 62% penonton itu apa? Apa itu profesional? Pekerja, pebisnis. Anak-anak remaja itu berapa? Sekitar 25 sampai 30%. Gitu loh. Makanya kalau bikin cinta-cinta picisan selalu naas filmnya. Karena ABG itu sebetulnya kantong nontonnya cuma 25-30%. Tapi pekerja, ya kayak teman-teman saya itu aja di belakang kan, habis dapat gaji hari Senin, hari Selasa, nonton yuk. Punya duit, ya. Ternyata pasarnya apa? Pekerja. Udah. Segmented. Kenapa kita ini capek jualan? Karena nggak segmented. Bapak produknya untuk siapa target marketnya? Pak, semuanya. Semuanya nih harus beli produk saya. Wah. Repot. Gimana alat bantunya apa? Siapa yang membutuhkan, lalu kemudian daya belinya kayak apa, terus dia bisa ngambil keputusan. Asik atau asik? Kuat ya? Oke, sekarang melakukan segmentasi. Coba ulangi apa? Melakukan segmentasi. Jadi yang pertama, melakukan segmentasi bisa diambil dari pendekatan namanya demografi. Apa? Demografi. Apa itu demografi? Laki-laki atau perempuan, male or female, ya. Locationnya di mana? Apa sih demografi? Pokoknya yang ada di kartu keluarga KTP itu demografi. Usia, aging, ya Bu, data kependudukan. Ya. Kalau data kependudukan itu apa? Male or female, location, usia, agama, itu namanya demografi. Lokasi, alamat, usia, itu namanya demografi. Ya. Jadi pertama kali kita harus berpikir demografi. Waktu saya penetrasi film Dua Kodi Kartika yang tadi saya cerita, pendekatan saya apa? Demografi. Lokasi. Usia jelas nggak? Jelas usia. Saya pernah bikin film anak Bu. Hampir bikin film anak. Ngerinya di demografi. Kalau film anak jelas penontonnya adalah anak-anak. Dan harus bawa mamanya. Dan anak-anak itu Bu, jam 7 malam itu udah malam banget. Sementara bioskop itu jam tayangnya itu efektif itu di show 3.45. Sore, malam banget. Jadi kalau bikin film anak pasti aku wafat di jam 9 malam. Bener gak? Filmku tuh kosong di jam 9 malam. Di jam 7 malam pasti kosong. Karena aku pendekatannya apa? Demografi. Ini siapa yang nonton nanti? Sedangkan film bioskop itu dimulai sesi 1 show-nya itu jam 1:30. Sesi 2-nya sekitar jam 3, sesi 4-nya sekitar jam 5. Sesi 1 ya sesi 2, sesi 3-nya sekitar jam 5, sesi 4-nya jam 7, sesi 5-nya jam 9 malam. Kholas, selesai. Gitu. Jadi gitu Bu, bisnis itu nggak bisa emosional. Ini produk anak. Kalau buat film anak pasti banyak yang nonton. Nggak bisa juga dilihat dari sini, ya. Demografi, male or female ya, M atau F ini laki-laki atau perempuan. Lokasinya di mana? Usianya di rentang, ya. Agama. Lokasi ini termasuk urban, suburban. Urb atau suburb. Urban, suburban, pedesaan apa perkotaan. Biasanya melakukan ini partai. Partai itu jualan enggak? Jualan. Mata uangnya vote. Tokonya nanti namanya TPS, gitu loh. Produknya caleg atau calon kepala daerah. Jadi politik itu jualan juga. Jadi pendekatannya harus segmentasi begini juga. Mana partai yang hebat di suburb itu harus dihitung. Nah, yang kedua adalah ekonografi. Coba ulangi apa? Ekonografi. Apa itu ekonografi? Sosial ekonomi status. Segmentasinya bukan dari penghasilan kalau biasanya market review itu ya. Bukan dari penghasilan tapi dari pengeluaran. Dari apa? Pengeluaran. Rumah tangga yang spending 5 juta per bulan ke atas itu disebut social economic status A. Jadi
Datanya dari mana? Nah, ini data-datanya biasanya sih dari gini, biasanya dari yang punya ini placement iklan. Ini contoh nih. Anda mau ngiklan di radio, ngiklan di mana? Radio. Radio tuh punya ini dia. Aku pendengar kelas A-nya itu 10%. Aku pendengar B-nya itu 40%. Dia punya. Jadi waktu kita mau masang di radio itu lihat apa? Segmentasi ekonografi, sosial, ekonomik statusnya. Mau masang di majalah, mau masang apa, dia punya semua ini. Makanya Net TV rate-nya kecil, cuma 4%. Tapi segmentasinya kelas AB, oke? Supaya gampang begini. Antv ratingnya 6 dan 7. Rata-rata goyang-goyang di 6 dan 7. Antv, Joda Akbar, Turki itu ya. Metro TV itu ratingnya 2-3 doang karena dia kanal news. Tapi kenapa Agung Podomoro selalu gagal jualan rumah di Antv? Iya, karena ekonografinya nggak masuk gitu loh. Siapa yang pas kenapa kok bisa jalan di Metro? Iya, karena yang nonton kelasnya beda walaupun pasarnya ratingnya kecil 2 dan 3 tapi ekonografinya pas. Jadi ya gini loh, filosofinya itu apa ya? Yang kita dapat hikmah itu pasarnya sedikit enggak apa-apa, tapi pas. Cuma terkenal di SDIT, enggak apa-apa. Orang aku jualan baju muslim, anak kok. Tapi pas. Ketimbang sa-Indonesia tahu, nggak ada salesnya, ngerti nggak maksudnya ya? Sa-Indonesia tahu.